Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Dina di Sidoarjo. Langsung aja aku bacain nih teman-teman. Ini awalnya Mbak Dina ngechat aku tanggal 24 Maret 2021. Mbak Mel, Assalamualaikum. Apa kabar Mbak? Lama nggak bersua. Mbak Mel, sekarang kan aku diterima di salah satu perusahaan asing, PT Yoke Food. Sebulan setelah rumah saya laku Mbak. Masya Allah, qadarullah, Allah mengatur semuanya. Mau sedikit minta ilmunya nih Mbak, sharing dari pengalaman Mbak Mel. Ada produkku salah satu yang alhamdulillah penjualannya kurang bagus. Gimana caranya biar aku bisa nyampe target nih produk ya Mbak? Dia import dari Malaysia. Masya Allah, nyari yang mau beli 1 karton aja Mbak puyeng. Padahal targetku 200 karton. Kemudian waktu itu aku bilang yakin aja, yakin pasti laku, yakin pasti ada yang beli, yakin pasti terjual 200 karton. Walaupun memang itu banyak banget ya, tapi kalau kita mikirin pakai caranya kita ya, pakai logikanya kita ya berat memang. Tapi kalau kita mikirin, nggak perlu mikir gitu, tapi kalau caranya Allah itu nggak ada yang nggak mungkin itu teman-teman ya. Kemudian aku ingat banget bilang ke Mbak Dina waktu itu, baca aja sholawat Jibril yang gampang, baca deh sambil ngapain aja. Kemudian amin, makasih banyak Mbak Mel. Sama-sama, itu di bulan Maret ya teman-teman. Dan kemarin Mbak Dina WA aku, ini bulan April ya, udah tanggal berapa sekarang, 15, jadi hampir sebulan ya teman-teman, hampir 3 mingguan lebih. Akhirnya Mbak Dina nge-DM aku, dan ini rekaman suaranya ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Mbak Mel masih ingat nggak pas kapan hari itu aku minta doanya supaya targetku terpenuhi, targetku terlampaui gitu. Apa yang ditargetkan dari perusahaan tempatku kerja ini terlampaui, karena kan aku masih masa probation Mbak Mel. Kemarin tuh kan saya minta, Mbak Mel targetku 200 karton Mbak Mel, gimana ini, kan sempet gitu ya. Pas endingnya Mbak Mel, aku tuh kaget setengah mati. Laporan closingan bulan Maret itu masuk sekitar 57 jutaan kalau nggak salah. Itu kalau dirupiahkan, kalau di karton kan, di konversikan ke karton itu sekitar 1.200 lebih karton Mbak, 1.300 lah anggaplah segitu karton Mbak Mel. Lah waktu itu kan saya cuma minta 200 karton Mbak Mel. Saya sampai terbengong-bengong pas distributor itu ngasih laporan. Tak lihat, loh, Surabaya 1 sama Surabaya 2, kenapa begitu banyak sekali, kan itu area Jawa Timur. Dan surprise-nya lagi Mbak Mel, kayak area Denpasar itu kan cuman saya pantau dari sini ya, saya belum ke sana. Itu bisa jualan 15 juta. Jogja juga gitu, ada growth-nya. Jadi 4 provinsi yang tak pegang itu ada growth-nya semua Mbak Mel, ada kenaikan, ada peningkatan semua. Ya alhamdulillah banget gitu Mbak Mel, aku terkaget-kaget gitu, terkejut banget. Kok bisa dapat sampai segitu ya Allah, padahal waktu itu kan aku cuma minta 200 karton, terlampaui lah, tapi ya nggak terlampaui banget sebanyak itu, tapi ya alhamdulillah gitu loh Mbak Mel, antara percaya dan nggak percaya. Begitu laporan turun, tak baca, setengah sadar dan nggak sadar, saya bengong saya. Ini dapat dari mana kok bisa laporannya segini banyak. Berapa hari kemudian baru saya telepon distributor Mbak Mel. Tak telepon, katanya gini, ada Bu, kemarin ada yang beli lewat Jombang Jawa Timur, via Jombang Jawa Timur itu ada trader yang beli agak banyakan. Jadi omsetnya bisa meningkat kayak gitu, segitu banyak. Masya Allah Mbak Mel, benar-benar dahsyat. Udah berkali-kali benar Allah membuktikan kuasanya melalui wasilah sholawat yang tak baca loh Mbak Mel. Udah nggak kaleng-kaleng lah istilahnya. Beneran nyata, mulai Mbak Mel ngerti sendiri riwayatku, ngikuti perkembanganku mulai dari
soal rumah, mulai dari soal rumah selesai, belum 1 bulan langsung saya diterima kerja, diatur semua sama Allah. Begitu diterima kerja, saya harus melewati kesulitan-kesulitan di masa probation ini. Ini hampir 3 bulan pertama masa probationku, Mbak Mel. Kok bulan kedua aku udah nyampe segitu gitu. Harapanku bulan ini nanti niscaya Allah kasih yang lebih banyak lagi lah. Nanti saya kasih screenshotnya Mbak Mel, screenshot emailnya dari distributor. Ya itu aja Mbak Mel perkembangan dari amazingnya sholawat yang saya baca Mbak Mel. Tapi benar-benar luar biasa. Benar Mbak Mel bilang. Nggak usah mikir lah kapan Allah mengabulkan. Udah baca aja sholawatnya. Baca terus. Semampunya, sekuat hati. Udah baca aja. Allah nggak akan diem kok. Allah pasti akan menilai dan pasti akan menolong. Karena Allah nggak akan mendolimi umatnya. Beneran itu Mbak Mel. Udah gitu aja ya Mbak Mel ya. Itu testimoni terakhir dari saya yang waktu itu saya sempat hopeless, sempat hampir putus asa lah. Karena untuk nyari pembeli 1 karton aja susahnya setengah mati. Apalagi saya pegang 4 provinsi dengan tim yang hanya dompleng ke timnya distributor. Untuk tim prinsipal cuman ada di Jawa Tengah, Jogja itu 1 orang, tim saya. Terus saya pegang Jawa Timur dibantu sama 1 orang supervisor. Denpasar malah nggak ada tim sama sekali. Tapi Allah, malaikat-malaikat Allah itu membantu semuanya, menjalankan semuanya sesuai dengan ridhonya lah Mbak Mel. Gitu aja ya Mbak Mel ya. Terima kasih atas supportnya. Bikin saya nggak berputus asa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi rekamannya Mbak Dina ya teman-teman, dengar sendiri Mbak Dina bisa ngejual sampai 1000 karton padahal mintanya 200 karton. Masya Allah ya teman-teman ya. Dan ini beliau ngirimin aku buktinya ya, screenshotnya ya. Ini Mbak Mel screenshot email dari distributor. Bulan Februari ke Maret kenaikannya luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah Mbak Mel, berkat doa Mbak Mel dan pertolongan Allah. Kemudian besoknya aku baru balas karena Mbak Dina kan ngechat aku jam 11 malam ya. Aku kebetulan udah gak baca. Besoknya aku jawab, dan hari ini maksudnya ya. Masya Allah keren nih Mbak Dina, selamat ya. Tapi rubah kalimatnya, jangan testimoni terakhir dong. Testimoni kedua insya Allah akan ada lagi testimoni yang lebih dahsyat. Nah itu aku potong sebentar. Memang kita harus benar-benar jaga ucapan kita. Jadi jangan apa ya, kayak ini kan testimoni terakhir. Nah jangan sampai gitu. Masa kita nggak bisa, maksudnya gini, dengan Mbak Dina bilang testimoni terakhir, artinya kan Allah nggak mau ngasih testimoni lagi atau dan yang lain-lain ya. Jangan sampai ya. Makanya teman-teman, kita kalau mau berucap dipikirin lagi, jangan sampai kita salah ucap ya. Lanjut. Kemarin kemudian aku nanya sama Mbak Dina, kemarin selama mengejar target itu sholawatnya berapa banyak Mbak baca setiap harinya? Aku bilang gitu kan. Sholawat Jibril aja atau ada tambahan gitu? Sholawat Jibrilnya nggak ngitung Mbak, pokoknya terus aja baca pas di kantor, pas nyetir mobil, pas ngomong anak, terus aja Mbak sholawat Jibril ya teman-teman, shollallahu ala Muhammad. Jadi sama Mbak Dina nggak dihitung berapa banyaknya. Kemudian istighfar Mbak tiap pagi 1000, sore 1000. Baca Al-Waqiah tiap subuh 3 kali, Ar-Rahman 1 kali. Habis maghrib Yasin 3 kali. Tiap Jumat ba'da sholat asar baca Waqiah 14 kali. Sekali duduk gak dicicil. Sesederhana itu Mbak, tapi Allah ngasih saya keajaiban yang luar biasa. Masya Allah, 14 kali Waqiah sekali duduk, hebat. Itu kan lumayan ya teman-teman ya. Aduh bentar Mbak Mel, itu gak sampai 1 jam ya, mungkin karena udah agak hafal. Kalau awal-awal paling gak sampai 2 jam, ayatnya pendek-pendek. Masya Allah, semoga lancar terus kerjanya Mbak Dina. Makasih ya testimoninya, nanti aku share. Amin, makasih Mbak Mel doanya. Ini saya punya hajat besar, ingin jadi area manajer terbaik di Indonesia di PT Yoko Food Industri Indonesia dalam waktu beberapa bulan ke depan. Mohon doanya ya Mbak Mel, semoga diijabah. Sama-sama Mbak, amin, insya Allah diijabah. Semangat selalu ya, siap. Nah itu tadi teman-teman
testimoni dari Mbak Dina. Masya Allah ya, untuk teman-teman para pedagang baik yang online maupun yang offline, ayo deh kita ikutin nih langkahnya Mbak Dina. Jadi emang sebenarnya selain kita beramal soleh dengan cara bersolawat, kemudian baca Quran tuh bagus banget, dan selain itu kita juga harus yakin, kita harus berprasangka baik. Nggak usah dipikirin teman-teman, nggak usah pikirin gimana ya caranya itu bisa laku, gimana caranya, nggak perlu dipikirin caranya, karena itu kita nggak akan mampu mikirin caranya. Biarlah itu menjadi urusannya Allah. Yang mesti kita pikirin adalah gimana ya caranya kita bisa nyesain baca Quran hari ini sekian banyak, gimana ya caranya hari ini kita bisa nyesain baca salawat sekian ribu, gitu loh teman-teman. Gak usah dipikirin gimana hasilnya, gak usah dipikirin kapan Allah ngasihnya. Yang dipikirin adalah gimana caranya kita bisa mencapai target bacaan sholawat kita, gimana kita bisa mencapai target ngajinya kita. Nah, di sini aku lihat dahsyat banget ya, dari yang mintanya 200 karton sama Allah dikasih lakunya 1000 karton ya teman-teman. Itu tadi aku pas lihat, pas baca testimoni Mbak Dina kan bilang kalau beliau itu baca Quran ya. Nah itu tadi teman-teman, baca Quran juga bisa ngebikin kita tuh apa ya apa yang kita butuhin. Kalau misalnya kita butuhnya adalah barang dagangan laku, itu akan laku. Kalau kita butuhnya masalah kita selesai, masalah kita akan diselesaikan gitu loh teman. Itu baca Quran bagus banget, makanya Ustadz Yusuf Mansur kan ngadain 4 surat yang mesti dibaca, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Sebenarnya nggak harus baca surat itu, semua yang ada dalam Al-Quran dibaca juga boleh banget ya kan. Cuma karena 4 surat ini ayatnya pendek-pendek, apalagi Waqiah juga pendek-pendek banget, nah itulah yang dibaca gitu loh. Jadi nggak terlalu berat, mudah dibacanya juga teman-teman. Karena memang aku pernah ya bikin testimoni juga, adikku sendiri. Adikku tuh waktu itu dia baca Quran ya, baca gitu, cuma dia nggak di Waqiah ya, dia bacanya tuh bener-bener per juz gitu, dia baca gitu. Dan Masya Allah itu orderannya banyak banget teman-teman. Dia jualan online, hanya online, bahkan hanya dropship. Dia jual keran ya, dia ngambil untungnya kecil, cuma 4.000 kalau nggak salah per barang. Tapi yang beli itu sampai 3.000 piece teman-teman, sampai 1.000 piece. Bukan 3.000 kayaknya, tapi yang beli itu sampai 1.000 piece. Coba bayangin, untung 3.000 kali 1.000 berapa untungnya? 3 juta teman-teman, ya kan? Pokoknya teman-teman, ayo kalau yang punya masalah apapun, deketin diri kita ke Allah, perbanyak baca sholawat, deketin Allah dengan cara kita memperbanyak baca Quran. Insya Allah apa yang menjadi hajat kita terkabul. Dan jangan khawatir gitu loh, jangan khawatir. Kita bakal sempat ada yang nanya sama aku ya di Facebook, Mbak, kalau misalnya kita sholawat terus kita punya hajat dunia, apakah nanti kita masih dapat pahala di akhirat gitu kan? Nanti ada yang bilang katanya di akhirat udah gak dapat lagi. Urusan pahala itu urusan Allah teman-teman. Tapi kan di situ Allah udah janji ya, siapa yang bersolawat Allah akan mengabulkan hajatnya di dunia dan hajatnya yang di akhirat. Nah, gak ada salahnya kita bersolawat. Yang salah itu gini teman-teman, kita butuh pertolongan Allah, kita butuh pertolongan, kita butuh barang kita laku, kita butuh uang misalnya buat bayar rumah, cicilan rumah misalnya, atau kita butuh uang untuk makan. Tapi kita mintanya nggak pakai doa, nggak pakai amal soleh, kita minta tolongnya ke orang lain, kita ngarepinnya orang lain, atau kita ngelakuin hal-hal yang di luar batas yang dilarang sama agama. Itu yang salah gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang tidak sepaham, ya udah kita masing-masing aja, tapi jangan menghalangi orang lain untuk bersolawat, untuk menyelesaikan masalahnya dengan berharap kepada Allah gitu. Oke teman-teman, diingat ya tadi amalannya Mbak Dina apa aja. Coba habis sholat subuh baca Waqiahnya 3 kali, Ar-Rahmannya 1 kali. Habis asar setiap hari Jumat baca Waqiahnya 1 kali, duduk 14 kali. Baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, nggak dihitung setiap aktivitasnya, baca sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril. Ada lagi nggak? Aku lupa tuh ya teman-teman, nanti dicatat ya. Mudah-mudahan yang dagangannya laris, yang punya utang-utangnya cepat lunas,
Yang punya banyak masalah-masalahnya segera diselesaikan sama Allah. Jangan patah semangat. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita, teman-teman. Yakin, selalu berpikir positif karena Allah selalu mengikuti prasangka hambanya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Kalau bermanfaat silahkan di-share. Mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.